Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Jadi setelah UTS sampai ke akhir semester, kita akan membuat atau adik-adik sekalian akan mengerjakan tugas besar. Jadi kelas yang akan kita lakukan setelah ini itu lebih berorientasikan bagaimana untuk mempersiapkan tugas besar. Jadi sebagaimana kita maklum ya, kita ketahui, SketchUp memiliki kemampuan bukan hanya untuk menggambar model, memvisualisasikan model, akan tapi juga lebih dari itu kita bisa membuat model yang lebih presisi, dan juga kita bisa melakukan rendering serta menempatkan perabot-perabot di dalam rumah yang kita desain. Akan tetapi saya tidak akan memfokuskan kuliah kita atau belajar kita kepada hal-hal yang lebih sifatnya kepada visualisasi appearance atau tampilan seperti rendering dan menempel komponen-komponen yang sudah dibuat oleh orang lain dan kita impor ke dalam model kita. Itu hal ini sangat sederhana ya, maksudnya adik-adik bisa mengeksplor sendiri, dan kita akan lebih memfokuskan diskusi kita bagaimana membuat detail. Maksudnya di sini detail sebagai seorang civil engineering, fokus kita lebih kepada bagaimana menyediakan bangunan sesuai dengan standar teknik, dan juga ada beberapa ketentuan lain yang harus kita penuhi, seperti bangunan yang berada di daerah rawan bencana atau rawan kegempaan misalnya, atau rawan banjir, tanah longsor, maka ada spesifikasi teknis yang harus kita penuhi, baik itu untuk fondasinya atau untuk strukturnya, sehingga bangunan yang akan dibuat atau detail atau informasi yang kita sampaikan kepada pihak kontraktor dan developer itu akan sangat akurat dan bisa mereka kerjakan, sehingga tidak terjadi misinformasi atau tidak sampainya atau tidak dapat dibuatnya struktur yang sesuai dengan standar nasional. Hal ini akan lebih sangat penting, terutama untuk daerah-daerah yang berada di lokasi rawan bencana ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk rawan bencana kegempaan ada detail yang perlu kita perhatikan, terutama untuk sambungan, kemudian fondasinya, dan juga solidifikasi atau solidnya. Bangunan itu akan kita usahakan itu dia tidak terpisah atau dia dalam bentuk satu kesatuan, sehingga kita usahakan ikatan yang kuat atau sambungan yang betul, atau ada efek jangkar dari setiap pembesian, itu akan memperkuat. Hal ini terjadi dalam kejadian kegempaan di Indonesia. Kalau di Padang itu tahun 2009 itu ribuan bangunan, baik itu bangunan sekolah, puskesmas, rumah sakit, bahkan bangunan pemerintah yang roboh.
Jadi sebenarnya yang bahaya itu adalah tertimpa bangunan, tertimpa dari runtuhan bangunan, kematian yang terjadi itu tertimbun. uh, jadi bukan gempanya yang bahaya. Yang bahaya itu adalah bangunan-bangunan yang tidak menepati atau tidak sesuai dengan standar nasional atau standar bangunan tahan gempa, sehingga menyebabkan kerugian yang lebih besar, baik kerugian harta dan kerugian nyawa juga. Itu jadi walaupun adik sekalian di semester 3 ini akan kita buat di apa namanya, supaya awareness ya, atau kita lebih tahu bagaimana sih bentuknya, detail bangunan yang tahan gempa. Nah, jadi kita akan lebih fokus ke sana. Jadi bukan ke arah rendering dan sebagainya. Untuk rendering, adik bisa mendownload file SKP-nya, kemudian menggunakan aplikasi lain tuh seperti Blender, yang juga open source, yang gratis ya. Atau kalau memiliki aplikasi atau software SketchUp yang premium, atau software SketchUp yang sudah terregistrasi, itu ada banyak add-in atau plugin yang bisa digunakan untuk untuk rendering. Kalau SketchUp web ya terbatas ya, tapi sudah sangat cukup powerful lah, cukup cukup bisa kita gunakan untuk detailing. Cuma kita lagi bagaimana mengerjakannya. Untuk komponen itu sangat mudah sebenarnya. Adik-adik bisa mengeksplornya sendiri. Jadi misalnya contoh seperti ini, kita buat pool ya, seperti itu. Kemudian untuk komponen, ini ada di sini sebelah kanan ini ada tombolnya 3D Warehouse, dan kita bisa mendownload komponen-komponen yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mendownload Windows seperti itu, maka akan keluar produk atau model Windows. Di sini ada produk, berarti ini adalah dikeluarkan oleh pabrikan tertentu ya. Jadi sekarang ini sistem modular. Jadi banyak pabrik-pabrik yang sudah menyediakan 3D modelnya ya, sehingga kita sebagai desainer tinggal menggunakan dan menempelkan dan menyesuaikan. Nanti ordernya langsung ke pabrik tersebut. Atau model ini, kalau model biasanya hanya hasil dari komponen yang dibuat oleh sesama pengguna SketchUp ya, yang diupload ya. Kita di sini ada tombolnya upload, yang kita bisa mengupload model yang kita buat sehingga bisa digunakan oleh orang lain. Begitu. Kalau produk ini dari pabrikan ya, collection katalog nanti bisa diekspor sendiri. Salah satunya seperti ini kan, kita tempelkan seperti ini, kita tinggal download, nanti import dan tinggal tempel. Tinggal kita sesuaikan saja di mana posisinya. Kalau di sini kan dia tidak menempel ke dinding kan, berarti kita perlu pindahkan menggunakan perintah move. Klik di modelnya ini, klik di sini dan tempelkan ke surface, on surface kan, on surface, klik sana. Nah setelah itu kita buat lubang. Misalnya kita buat menggunakan rectangle sesuai dengan ujung on face sini. Kemudian saya hold shift button dan pilih titik yang berikutnya, maka kita sudah bisa membuat lubang ya. Di sini kita klik di sini, right click, kita hide. Kita hide sementara. Ini lubang yang kita akan buat di dinding ya. Di sini dikarenakan kita tadi tidak men-setting dinding, maka kita delete di sini. Setelah itu kita ke sebelah kanan ini display dan display all, unhide all, maka sudah terlihat jendela kita ya. Bagian dalam rumahnya sudah ada di situ. Jadi sangat mudah. Begitu juga untuk untuk perabot-perabot yang lain.
Jadi misalnya kalau kita mau menambahkan perabot, kita potong sementara di sini, atau kita hide bisa juga, atau kita menggunakan perintah section ya. Perintah section di mana ini? Section pane. Klik di atas ini, kemudian kita turunkan ya. Kita move aja, menekan move. Seperti itu. Tidak terlihat ya, sebab dia bukan solid ya. Berarti bukan yang ini. Kita klik, ini kita delete. Kita bisa hide di sini. Di situ. So kita tidak membuat dinding tadi ya, kita hanya membuat box. Seperti itu kita masukkan, dan kemudian kita import misalnya furnitures, bed. Bed akan keluar semua modelnya. Dummy bed seperti ini, bahkan ada yang sudah ada dengan spraynya dan seperti ini. Bed, kita tinggal, semakin kompleks gambarnya semakin berat lah dia. Sini kita download. Dia bilang kan importing large model. Ini tergantung dengan internet kita ya. Ada apalah, kebetulan internet agak baik pagi ini, kita bisa download, atau di download kemudian kita save, kita jadikan file kita. Nanti kita tinggal import masukkan ke dalam model kita kemudian, seperti itu. Sebab di sini di propertiesnya sini di sebelah kanan ini terlihat ukuran filenya dari 0 ke 100 MB, jadi agak besar. Polygon juga sampai maksimum, kita bisa mengurangkan. Jadi hanya model dengan ukuran tertentu saja yang kita download. Seperti itu. Ini sebab modelnya besar, jadi dia agak lambat. Seperti itu. Itu sudah terlihat kan? Kalau kita letak di sini, taruh di sini dulu, nanti kita pindahkan ya ukurannya, kemudian kita pindahkan menggunakan move, kita rotate, kita ambil posisi sini aja lah ya. Tapi dia agak mengambang, kalau lihat dari sini. Itu dia, itu tengah-tengahnya dia seperti flyover ya, maksudnya mengambang bentuknya. Tidak apa, dan kita tempelkan di sini on face sini. Nanti kita putar, kita bisa rotate ini, kita klik surface nya, kita klik bagian sini, arahnya ke sini, dan kita putar seperti itu 90 derajat. Maka terlihat tempat tidur yang berantakan seperti itu. Jadi kita tidak akan memfokuskan diskusi kita ke penempatan perabot dan sebagainya ini ya, sebab ini lebih disiplin arsitektur atau desain interior. Kita sebagai seorang teknik sipil, kita akan lebih fokus kepada detailing, bagaimana menyampaikan informasi detail yang akurat dan benar, sehingga kontraktor atau developer akan mudah mengikutinya atau melaksanakannya di lapangan tanpa melakukan kesalahan. Sebab kesalahan yang terjadi di struktur itu akan menyebabkan kegagalan. Dan kegagalan ini bukan hanya kegagalan struktur saja, tapi bisa menyebabkan kerugian nyawa, kehilangan nyawa, dan juga kehilangan harta. Demikian. Oke, baik. Begitu saja mungkin apa yang saya sampaikan. Cuma saya ingin informasikan di sini, mulai insya Allah besok atau lusa saya akan kirimkan apa saja tugas yang akan dibuat detailnya, dan kemudian
tugas tersebut perlu diasistensikan. Jadi setelah adik-adik membuat model ini, maka disimpan, kemudian disimpan, bisa membuat folder baru atau langsung aja disimpan. Misalnya tugas besar, di sini tulis tugas besar, save, kemudian buat link ya. Caranya setelah model disimpan, save here. Berapa lama deh? Sudah tersimpan ya tugas besar. Kemudian kita home. Jangan lupa untuk membuat link yang selalu terupdate ya. Ini dia belum, kita coba lagi. Kita ke Trimble Connect, SketchUp, rumah sudah ada belum tadi? Tugas besar belum masuk ya. Belum masuk ya. Ini tugas besar ini. Kemudian setelah itu kita tekan Trimble Connect ya, open in file browser. Dia akan pindah ke Trimble Connect. Lalu kita create sharing ya. Ini accept all cookies. Ini sign in, jangan lupa sign in menggunakan login atau ID dan password yang sama ketika kita masuk ke SketchUp web. Kemudian kita tunggu sebentar, accept all cookies lah. Cookies ini sebenarnya adalah satu kode kecil yang diselipkan di dalam browser yang akan menjadikan yang akan memudahkan browser kita untuk mendetek. Jadi dia akan jadi prioritas utama. Ini juga sebagai bagian dari promosi ya. Setiap online-nya market itulah. Oke, di sini kita klik, dan di sini kan ada sebelah, kita klik tugas besar ini di bawah, kita pilih, kita tik, kemudian di sebelah kanan ini akan muncul tugas besar dan sebagainya, itu informasinya, kapan dibuat, versi berapa, kemudian di sini ada share. Jangan lupa untuk sharing, sehingga untuk men-sharing ke saya atau ke siapa saja yang memiliki link ya, any user with the link. Kemudian ini jangan lupa di show latest versionnya diklik, seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan update, maka update itu yang akan di-sharing. Tujuannya ini untuk asistensi ya. Jadi ketika ada perubahan, tapi ada banyak kelas dan ada banyak pelajar, mungkin tidak semua yang akan dapat asistensi. Paling tidak kita akan sharing, akan pilih secara random siapa yang modelnya akan di komen ya. Begitu, baik itu secara online atau rekaman. Demikian ya. View and only atau view and download, kita buat view only saja. Kemudian people-nya kita bisa ini, kita buat sharing, coba kita tanpa people ya, kita share. Dia minta juga kan, tulisan nama email sendiri. Ini kebetulan pakai saya, ini kita pilih salah satu. Kalau ke any user, nanti ketika kita tekan share, itu dia akan generate link ya. Copy link ini ya, yang kalian bisa sharing ke saya. Jadi nanti saya akan sediakan Google Classroom-nya, dan kalian paste link-nya ini, sehingga nanti ketika komen akan saya berikan, maka adik-adik langsung bisa mendapatkan seperti ini model sharingnya ya. Model sharing ini lah. Jadi saya langsung bisa memberikan komen di sana kan. View only, saya bisa memberikan komen. Ini kan working dan sharing ya, sharing. Demikian.
all cookies. Di sini saya nanti bisa memberikan komen, atau mungkin sebaiknya juga bisa membuat link di mana saya bisa mengakses folder, jadi lebih banyak informasi yang bisa diakses atau di sharing ya. Ini masih konversi, nanti dia akan keluar sini modelnya. Di sini selain membiasakan kita dengan kolaborasi, collaborative design yang menjadi tren sekarang ini. Ini collaborative design ini sangat penting sekarang ini dikuasai ya, sehingga kita mudah berkomunikasi walaupun jarak yang jauh, berbeda lokasi, bahkan berbeda negara. Tapi ketika kita sudah menggunakan biasa dengan collaborative design, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada dikirim model dari member project kita yang berada di lokasi yang lain, apa yang harus kita lakukan. Nah, demikian ya. Saya pikir ini masih konversi lagi, sebab modelnya tadi kan, ingat kan model yang besar ya. Demikian. Baik, seperti itu yang perlu dilakukan oleh adik-adik. Jadi tugasnya itu saya saya sampaikan mulai besok atau lusa, sehingga semua akan mendapatkan informasi yang akurat dan bisa mulai membuat tugas besarnya. Oke, baik, demikian saja hari ini, kelas hari ini. Belum selesai juga, masih proses konversi, sebab ada tempat tidur yang kompleks tadi ya. Dia memerlukan waktu yang banyak untuk mengkonversinya. Jadi di sini kita sudah bisa melihat modelnya, apa yang perlu dilakukan, sangat dan komen yang akan dilakukan. Di sini ketika kita tadi kan di model kita tadi SketchUp web, kita meng-hide bagian atas ini dan belum di-update, belum di-unhide, maka di sini pun juga masih tersembunyi. Demikian ya. Di sini show only atau see detail. Kalau hanya view, saya tidak bisa memberikan komen ya. Jadi sebaiknya kita sharing dalam bentuk inilah, sign in user with the link ya. Jadi kirim linknya itu, emailnya adalah email saya gitu. Nanti dia akan kirim email ke saya, atau langsung aja kalau tadi tapi tidak masalah juga, komen saya bisa berikan di dalam Google Classroom. Tidak perlu filenya besar ya, 18 MB untuk satu gambar yang sederhana ini. Sebab ini tempat tidur ini kompleks, ada lipatan-lipatannya semua untuk comfortnya ini. Jadi link tadi dikirim ke Google Classroom, nanti saya komen di Google Classroom apa yang adik-adik harus buat. Demikian. Jadi insyaallah tugas akan saya kirim mulai besok atau lusa ya. Demikian saja kelas kita hari ini. Kita akhiri dengan dan saya ucapkan selamat belajar dan semangat ya. Sebab menguasai satu skill seperti ini sangat penting, apalagi di awal tahun kuliah, karena banyak nanti kalau adik-adik sempat mengeksplor, banyak jasa dijual ya, orang menjual jasanya untuk mendesain rumah 3 dimensi. Berapa harganya dan sebagainya nanti saya sharing. Ini kita sebagai seorang civil engineering, kita harus ada istilahnya, bukan hanya entrepreneurship tapi technopreneurship. Technopreneurship ini adalah kita menjual jasa teknologi atau keterampilan engineering kita kepada orang lain, itu baik berupa produk atau ilmu atau skill seperti membuat desain seperti ini. Demikianlah
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.